masuk usia anggaplah 25 tahun ke atas, itu sudah masuk usia di mana mereka itu harus sudah bisa bijak memilih. Karena ada perkataan kok kuliahnya di sini kok kerjanya nggak nyambung. Nah, bisa jadi kita nggak suka mata pelajaran itu, teman kita suka. Mungkin dari 10 orang 3 diantaranya unggul di bidang itu dan jadi ahli setelahnya. Terus seperti itu. Ya aku ini kejoton nih, lah kejoton kok itu dikat ae. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di podcast bersama saya Agus Gunawan dan Mas siapa ini? Mosok lali. Enggak, perkenalkan dulu netizen. Perkenalkan, nama saya Randy Febrian G. Febrian G. Cukup ya? Siap. Bersama di podcast Pinggiran, di channel Motivasi Pinggiran. Enggak grogi kan? Santai. Oke, baik. Udah lama kita enggak ngobrol-ngobrol bareng ya, dengan tadi ketemu dalam satu tempat tapi berbeda dengan acara ya. Kita bahas berkaitan dengan pengalaman beliau selama hidup ya. Bareng nanti ada kisah-kisah inspiratif, semoga nanti pengalaman hidup ya sing wis kan sudah hidup. Oh ya, betul. Masa saya podcastnya ketika mati. Masa podcast ini ketika ini surga, Masya Allah ya. Oke, Mas, saya panggil Mas Randy ya. Kang Randy atau Mas Randy ini ya? Bebas, Mas Randy. Mas Randy ini dulu lulusan mana nih, Mas? Saya alumni Politeknik Iya, alumni lulusan kuliah. Kuliah. Saya alumni Politeknik Negeri Jember. Jurusan angkatan 2010, jurusan Kesehatan, prodi Rekamedik. Oke, berarti sampai sekarang sudah usia lulus berapa, Mas? Ya tinggal dihitung saja. Lulusnya 2014. Oh, Masya Allah. 14 sampai 2024. Berarti kurang lebih 10 tahun ya. Ya, 10 tahun. Oke. Usia berapa sekarang, Mas? Usianya? Usia alhamdulillah baru 32 tahun. Oke, baru 32 tahun. Oke, statusnya sudah menikah ya? Alhamdulillah. Menikah. Beristri 1 ya? Alhamdulillah. Oke, anaknya berapa, Mas? Anak alhamdulillah baru 2. Belum ada program nambah lagi? Alhamdulillah kalau untuk program dari dulu sudah terprogram. Oh, Masya Allah. Berarti masih belum dapat atau masih di? Ya intinya sudah diprogram. Program. Oke, baik. Anaknya sudah 2. Oke. Mas ini, Mas. Ini kita kemarin tuh bahas tentang percintaan, Mas. Gak apa ya? Wah, kira tuh abot nih. Enggak, ini kan rada ruwet kayak gini. Enggak, itu kan memberikan apa? Gimana? Gambaran. Kayak kemarin kita podcast yang lain itu memberikan apa ya? Mungkin inspirasi tentang percintaannya, Mas. Waduh, apa ya? Pemateri kita gitu ya. Mungkin nyepil dikit, apa sih yang perlu disampaikan kepada teman-teman untuk berkaitan dengan kasus percintaan mereka itu yang sampai sekarang mungkin belum menikah, itu seperti apa? Oh gitu ya. Ini segmentasinya siapa dulu nih? Oh, ini jomblo. Nah, jomblo nih ono jomblo milenial, ono jomblo Gen Z, ono jomblo sing nyati-nyati iki. Nah, ini segmentasinya yang mana dulu? Yang dulu. Usia 30 belum menikah. Wah, mungkin punya spek calonnya yang tinggi itu gimana, Mas? Ya gimana ya, kalau ya ini karena khususnya mungkin karena segmentasinya usia 30 tahun ya, jadi masih masuk milenial sama dengan kita berdua inilah. Jadi kalau untuk teman-teman yang jomblo sebenarnya saya nggak bisa banyak komentar ya, karena kembali ke individu masing-masing. Kalau sudah masuk usia anggaplah 25 tahun ke atas, itu sudah masuk usia di mana mereka itu harus sudah bisa bijak memilih. Itu karena apa? Mungkin musimnya kalau anak-anak muda zaman sekarang atau mungkin zaman kita dulu, usia sebelum 25 itu opo istilahnya, selawe ku apa jenenge? Lali oleh wong Jawa. Jadi mereka kan biasanya punya pandangan pengen
calon kayak ini. Ya seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Atau mungkin ada juga yang melewati proses sebelum menikah atau mau menikah itu dengan banyak hal. Mungkin ya semoga teman-teman terhindar dari hal-hal tersebut ya. Dalam hal ini misalnya pacaran atau lain sebagainya. Karena memang dalam kacamata umum kalau kita lihat realitanya sekarang aja, pacaran itu sudah benar-benar dianggap amat sangat normal. Apalagi mereka yang hendak memasuki ke jenjang pernikahan. Sehingga kalau ngomong soal perasaan, soal cinta sendiri itu hak prerogatif setiap orang. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Orang itu nggak bisa mendikte dan nggak bisa ikut campur. Awake dhewe kate seneng nang sopo, mau suka cinta sama siapa, itu hak setiap orang. Dan terlebih itu adalah urusan kita pribadi dengan yang maha kuasa ya. Itu apa sebenarnya itu rahasia sebenarnya hal seperti itu. Akan tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika nanti bagaimana kita memilih orang yang kita maksudkan, kita proyeksi untuk menjadi pendamping hidup kita atau calon kita, serta bagaimana kita menjemputnya, melalui prosesnya itu bagaimana. Nah itu yang perlu kita garis bawahi gitu. Jadi kalau untuk masalah cinta, insya Allah itu sudah hal yang amat sangat umum dari zaman dulu. Nabi Adam. Ya. Mungkin kita juga merasakan ya, seperti apa. Tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita melalui prosesnya. Makanya kalau teman-teman sekalian, bagi yang sudah yang masih jomblo ya khususnya ya, tetap pede saja. Karena apa? Ada beberapa hal yang saya dapat ketika saya sharing-sharing dengan teman-teman jomblo yang lain, mungkin usianya ya kisaran sudah usia 25 tahun ke atas sampai 30 tahun lebih, itu masih ada yang jomblo. Memang banyak dari mereka itu yang merasa tidak pede karena banyak tuntutan. Tuntutan yang paling sering itu biasanya ya masalah pekerjaan. Ya, pekerjaan sebenarnya kalau kerja sudah kerja semua, tapi mungkin penghasilan yang dirasa belum mampu mencukupi ya, apalagi mungkin ketika menikah. Nah akhirnya muncul apa? Overthinking lah istilahnya. Nah itu yang angel wes kayak ngono guys. Padahal mungkin kalau era kita dulu waktu kita masih pasca kuliah sampai kita mungkin dapat 1, 2, 3 tahun bekerja itu, kita mungkin sudah punya proyeksi nanti saya akan menikah umur sekian. Malah sampai bisa jadi saya akan menikah dengan perempuan yang kriterianya demikian. Atau mungkin sudah bidik dulu, saya nanti mau menikah dengan si A, si B, si C, misalnya kayak gitu. Walaupun ternyata nggak kesampaian, enggak masalah. Itu namanya proyeksi seperti itu. Yang penting kan bagaimana kita melalui prosesnya itu tadi. Itu baik itu yang diawali cinta terlebih dahulu, tidak cinta, atau masih belum menemukan cinta sama sekali. Yang penting kita sudah punya proyeksi gitu. Sehingga kita sebagai laki-laki mungkin perlu ini ya, antara pikiran dan perasaan itu memang harus satu kesatuan, butuh sinkron. Jadi sinkron dalam artian perasaan itu mungkin bagi yang sudah punya perasaan terhadap seseorang tetapi tidak pede untuk entah menyampaikan atau mungkin melamar atau apa. Yo ojo nemen-nemen overthinking ya gitu. Durung dibaberi wis baper dhisik. Sehingga tetap berjalan semestinya. Apa yang sudah kita upayakan ya tetap kita lakukan dan istiqomah. Kemudian ya menikah itu juga salah satu, menikah itu bukanlah suatu tujuan tapi wasilah untuk mencapai tujuan-tujuan setelahnya. Itu seperti itu. Jadi kalau awalnya kita itu mungkin aduh saya setelah kerja mau nikah, bukan tujuannya setelah kerja nikah enggak, tapi setelah mau menikah nanti setelah nikah mau ngapain. Nah, dan tujuan utama kita kan yang memang sering
kita lupa dan harus terus kita perbarui niat kita itu adalah menikah itu ya ibadah yang paling panjang, karena pas sampai kita meninggal atau nanti kita berpisah dengan pasangan kita. Masya Allah. Insya Allah jeru ini rasanya nggak enak ya begini. Padahal konteksnya motivasi pinggiran gitu. Ini pinggir-pinggiran tapi jeru ya. Pinggir-pinggiran itu jeru. Orang tengah-tengah ya. Nah makanya iku ya opo kayak nggak ono sing wani ngelangi ya gitu. Wis pinggir jeru. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Kalau untuk yang jomblo sekarang, Gen Z ini seperti apa? Yang mungkin sedang pacaran. Masalah percintaan. Jadi kalau untuk Gen Z sekarang itu ini yang memang perlu kita perhatikan ya, khususnya kita pribadi sebagai generasi yang lebih dulu dibandingkan mereka sebagai adik kita. Kenapa? Terus terang kita pasti sering berinteraksi dengan generasi ini. Kenapa? Satu, mungkin kayak Wak Agus ini sebagai seorang guru. Profesinya sebagai guru, mungkin juga membina pemuda di luar sekolah misalnya, atau mungkin kita juga punya komunitas di mana situ ternyata lingkungannya didominasi Gen Z misalnya. Nah, setidaknya kita itu kita perlu beradaptasi dan bisa menjadi percontohan. Bukan kita itu cari muka, enggak, tapi memang bagaimana kita bisa membawa diri untuk menularkan sebuah kebaikan. Maka kita juga harus jadi orang yang istilahnya juga dipandang, bukan hanya sekedar teman saja, tapi kita menonjol supaya kita mampu secara efektif menularkan kebaikan-kebaikan yang ada. Itu seperti itu. Nah, dalam hal ini karena pacaran sudah sangat-sangat ternormalisasi, sehingga ketika kita berkecimpung dalam dunia mereka dan kita juga cukup dipandang, kita juga akrab dengan mereka. Nah, di situ titik temunya bahwasanya apa? Kita punya kesempatan, kita punya peluang besar untuk ya sedikit-sedikit mengingatkan mereka. Kalau kita menasehati itu konteksnya seakan-akan pembina dengan binaannya, atau guru dengan muridnya, atau orang tua dengan anaknya. Tapi di sini kita sebagai kawan. Kita sebagai kawan, walaupun tuweke yo rada ado sithik lah, kacek 10 tahun. Tapi kita tetap sebagai kawan. Kawan ya senior lah atau apalah, tapi kita tetap sebagai kawan. Itu seperti itu. Sehingga sedikit banyak kita bisa mewarnai mereka. Karena apa? Gaya mengingatkan atau mengajak mereka itu berbeda ketika masa-masa kita dulu. Mungkin kalau milenial rodok-rodok frontal, rodok-rodok ya opo lah gitu. Seneni atau opo. Mempan, masih ampuh. Kalau sekarang tidak demikian gitu. Makanya salah satu wasilahnya atau sarananya adalah ya ini podcast kayak gini nih cukup lumayan menurut saya. So cangkruk santai, pinggiran, walau pinggiran kodok jeru sithik ya enggak apa-apa. Cuma kan dari situ setidaknya kita memberikan peluang bagi mereka untuk belajar gitu. Di samping kita mengingatkan, mungkin juga ini merekomendasi tayangan-tayangan misalnya. Tayangan-tayangan sekarang kan banyak konten kreator yang cerdas cara menyajikan sebuah konten dalam tanda kutip dakwah misalnya ya. Itu sangat renyah dan mudah dicerna. Bahkan lintas kalangan juga bisa menerima itu seperti itu. Insya Allah seperti itu. Karena apa? Memang kita nggak bisa sefrontal. Ibarat kita lihat orang itu udah mau jegur sumur ya. Kalau dulu mungkin langsung kita tarik, seret, atau mungkin kita ambil tampar ya, uncalmu dicantol, tarik itu. Kok sekarang mungkin ya. Kodok tego sithik beno nyemplung dhisik wis. Merasakan ya. Dan kita sadar, baru kita tolong macak rescue. Tapi yang enggak segitunya lah. Cuma memang zaman sekarang cenderung lebih keras, tapi kita harus lebih kreatif dan inovatif bagaimana mengajak pemuda-pemuda yang seperti itu. Oh, gitu. Siap-siap.
Oke, itu dari berkaitan dengan Gen Z ya. Oke, ini ada clue baru berkaitan dengan mencari nafkah, Mas. Nah, ini berapa kali pengalaman berloncat-loncat setelah lulus sampai sekarang? Sampai sekarang masih ngomong nafkah, guys. Waduh, itu yes nggak apa-apa. Pengalaman ya, kan, ya. Bukan jadi apa? Motivator. Mungkin ya disclaimer ya. Jadi inspirator. Ya, saya memang tipikal orang yang pada dasarnya ketika ya mohon maaf sebelumnya tidak masalah karena konteksnya ini kita sharing aja. Sharing. Saya sebenarnya ketika ngobrol dengan teman-teman siapapun itu, terlebih teman satu lingkungan ya, entah itu di lingkungan kerja, di lingkungan kegiatan sosial atau di masyarakat tuh saya terbiasa mengangkat atau menimbrung ketika topik-topik itu topik yang berkaitan dengan hal-hal di luar mata pencaharian atau di luar materi secara praktis gitu. Entah itu materi dalam hal ini pekerjaan, gitu. Penghasilan atau mungkin apalah gitu. Mungkin ketika bahas itu hanya sekedar kerja di mana, kerja di sini, udah selesai. Di sana kerjanya jam berapa? Gajinya berapa? Nah, kalau ada yang tanya gaji, alhamdulillah nggak ada yang tanya seperti itu. Sampai gitu ya? Sensitif ya? Sangat sensitif ya. Dan menurut saya sangat tidak sopan dan indikator orang yang belum dewasa itu berani tanya gaji ke orang lain. HRD aja dia bukan gitu atau apalah gitulah seperti itu. Jadi tapi gini, kalau untuk pengalaman kerja sendiri saya sebelumnya memang karena saya sekarang di Ibnu Katsir, saya dulu ketika lulus kuliah itu sebelum wisuda itu sudah sempat masuk kerja di sebuah perusahaan penyedia layanan pengisian uang ke ATM. Jadi apa istilah ekspedisi ya. Nah, sambil lalu saya juga belajar berkecimpung di tim media Ibnu Katsir. Kurang lebih tahun 2015. Tapi tidak lama setelah itu saya fokus di tempat kerja saya sendiri. Baru setelah itu saya 2017 masuk lagi di Ibnu Katsir sampai sekarang. Alhamdulillah Ibnu Katsir sendiri memang bahkan sebelum kuliah kan saya juga sudah sering berinteraksi, ikut taklim, masuk sama Wak Agus ini ya, sering ketemu di situ. Jadi udah cukup kenal dengan para ustadz di Ibnu Katsir, belajar dengan beliau-beliau. Alhamdulillah akhirnya sekarang berkecimpung di sini sampai hari ini. Itu jadi kurang lebih kalau untuk pengalaman kerja saya tidak terlalu banyak. Enggak pindah ke sana kemari juga ya. Jadi memang lebih lama di Ibnu Katsir sejak 2017 ya. Dihitung efektifnya itu 2017 sampai sekarang. Okay. Insyaallah itu. Mas, mungkin banyak tanya, mungkin lulusan kok jurusannya kan rekamedik. Kok mau di Ibnu Katsir itu apa hubungannya? Terus mungkin apa ya? Inspirasi apa yang dari itu tadi, mungkin hikmah dari apa ya? Kok beda jurusan itu kita kerja kok bisa enjoy sampai berapa tahun itu gimana? Oke. Jadi nah ini memang yang jadi apa ya istilahnya? Jadi hal yang terkadang orang itu risih karena ada perkataan kok kuliahnya di sini kok kerjone nggak nyambung. Nah seperti itu. Benar. Pada dasarnya kuliah itu atau pendidikan itu kan pada dasarnya untuk mencari ilmu. Kalau toh kuliah dan pekerjaannya itu linear, yaitu sudah rezekinya, alhamdulillah. Itu. Nah, lantas apakah ketika kita kuliah, kemudian kerjanya tempat kita bekerja itu tidak linear, apakah ilmu kita tidak terpakai? Tidak demikian juga. Kenapa? Prosentase ilmu yang sifatnya itu sangat berkaitan dengan pekerjaan kita itu sebenarnya tidak terlalu besar. Selebihnya pengalaman dalam berorganisasi dan hal-hal yang sifatnya umum itu yang lebih banyak kita lakukan dalam dunia kerja itu sendiri. Contoh mungkin kalau terkait dengan keilmuan sendiri, kalau di rekamedik atau perkuliahan umum itu kan ada mata kuliah manajemen, ada juga yang berkaitan dengan apa namanya
administrasi atau mungkin dasar-dasar administrasi atau mungkin juga terkait dengan public relation. Nah, itu pasti terpakai. Dan itu lebih sering dipakai dibandingkan mata kuliah yang sifatnya linear atau pendidikan yang sifatnya linear. Mungkin kalau yang sifatnya linear misalnya saya sebagai seorang teknisi komputer misalnya, ya udah itu tugas pokoknya itu yang dilakukan setiap hari. Akan tapi sisanya ketika kita berinteraksi dalam sebuah lembaga atau organisasi atau yayasan, itu banyak aspek-aspek lain yang boleh jadi kita dapatkan ketika kuliah, bisa di dalam kuliah, bahkan di luar kuliah itu sendiri. Itu seperti itu. Sehingga ilmu mungkin tidak hanya terfokus sama satu hal itu saja. Gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir, oh nggak linear. Apalagi gini sekarang, ketika kita mau memasuki sebuah perusahaan, terkadang perusahaan itu tidak memiliki, sebagian besar tuh tidak memiliki syarat khusus. Maksudnya apa? Pokok D3, lulusan S1 semua jurusan. Ya jadi bisa jadi kedokteran masuk ke situ. Masuk ke bank misalnya. Tapi ya nemen-nemen tulisan yang gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir karena apa? Sekarang tidak mungkin namanya ilmu yang kita miliki itu tidak akan bermanfaat. Tidak bermanfaat. Kalau toh memang ada 1-2 bidang ilmu yang tidak kita gunakan, bukan berarti ilmu-ilmu yang lain ini tidak bisa kita amalkan. Itu seperti banyak yang menyalahkan gini, Mas. Apa sih gunanya aku belajar fisika, ngelempar perahu ke depan, dihitung melayu mundur. Itu banyak yang menyepelekan itu. Terus bahkan apa sih hubungannya Sintan Kos itu belajari. Kira-kira apa pendapatnya Mas Ri berkaitan dengan mungkin banyak orang yang menyesali kenapa belajar itu? Oke. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri karena sistem pendidikan kita di Indonesia itu masih seperti itu. Jadi ya kita nggak perlu, memang kita kita anggap memang ya secara realistis ya, memang itu nggak kita gunakan dan nggak kita pakai. Tapi tanpa adanya ilmu-ilmu tersebut yang kita lalui, kita pelajari dan kita lalui, nggak mungkin kita bisa lulus, Mas, seperti itu, Mas. Jadi awal dia melebu sekolah, ada penjurusan, tapi sebelum kita masuk jurusan kita harus melalui itu semua. Gitu. Itu sudah sistem. Jadi mau tidak mau ya kita lalui seperti itu. Gitu. Jadi dalam hal ini mungkin saya itu menempatkan diri bagaimana kita disiplin dalam mengikuti sebuah sistem dan kita lalui saja, suka tidak suka. Ya kita ikuti. Karena apa? Itu sudah sistem. Karena apa? Kita sudah memilih untuk berada di sini, kemudian kita masuk ke sini, ya udah kita lalui, mau gimana? Kalau enggak minat, ya cari pendidikan lain, bisa mungkin homeschooling atau apa. Pelajarnya milih sendiri. Silakan, itu pilihan gitu. Karena apa? Memang ya kita kembali lagi, sistem pendidikan kita masih demikian gitu. Kita kalau kita mau menyalahkan guru-guru, lah guru-guru itu juga berjasa gitu. Kenapa? Bisa jadi kita nggak suka mata pelajaran itu, teman kita suka. Mungkin dari 10 orang, 3 diantaranya unggul di bidang itu dan jadi ahli setelahnya. Seperti itu. Ya sudah, namanya sistem apa? Ibarat kita itu membuka jala lah. Kita membuka jala, ya tepat-tepaan lah. Tepat-tepaan pisan. Itu seperti itu. Sing mlebu cilik gede ya kena saring. Seperti itulah. Gitu. Jadi sistem itu seperti itu. Karena semua mata pelajaran ini diajarkan kan memang memberikan peluang bagi siapapun gitu loh sebenarnya. Bagi siapapun yang mungkin ada yang minat di bahasa Inggris akhirnya settle di bahasa Inggris, minatnya ke fisika, settlenya di fisika, itu seperti itu. Kalau pengen langsung fokus ke bahasa Inggris ya mungkin langsung sekolah Kampung Pare gitu. Enak gitu ya. Oke. Ada lagi, Mas? Iku ya kejuran enggak ya bahasanya? Enggak kejeru kan? Nyantai kan? Ya aku ini kejutan nih. Lah kejutan kok itu di-cut ae. Kayaknya ada rapat juga ya. Sudah ditunggu ini. Masya Allah, terima kasih Mas Randy, motivasinya kayaknya menjadi sosok seorang yang inspiratif lah. Ya. Meskipun pinggiran-pinggiran, ya ini pinggir kota lah. Semacam pinggiran ini kayak gini bacaan guys. Ada kata-kata penutup terkait percintaan sama nafkah mungkin closing statement. Baik, terima kasih sebelumnya
akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel kita Motivasi Pinggiran. Semoga nantinya menjadi inspirasi untuk semuanya. Ya kita nggak tahu perbincangan kita itu ada inspirasi atau tidak, tapi semoga nanti menjadi nambah pengetahuan lah seperti itu, biar tidak minimal tidak menambah mudarat. Mantap, mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.